Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlillahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah merubah obor fit dunya wal akhirat. Jadi, adapun materi yang saya ingin sampaikan pada kali ini yaitu fungsi dan tujuan dalam berdakwah. Pertama-tama, pengertian dakwah. Pengertian dakwah menurut bahasa yaitu ditinjau dari segi etimologi, dakwah berasal dari bahasa Arab, terambil dari akar kata da'ah, mempunyai arti seruan, himbauan atau panggilan. Dalam kamus Marbawi, dakwah mempunyai arti seperti dakwah, ajak, mengutuk, menyumpah. Dakwah panggilan ke menjemput makan. Al-Quran mengatakan di dalam surah Al-Anfal ayat 24 yaitu ya ayyuhalladzina amanu astajibu lillahi war rasuli idza da'akum lima yuhibbukum wa'lamu anna Allaha yahulu baina al-mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyuruh kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya kamu akan dikumpulkan. Adapun pengertian dakwah menurut istilah yaitu dakwah menurut istilah mengandung beberapa arti yang beraneka ragam. Banyak ahli ilmu dakwah dalam memberikan pengertian atau definisi terhadap istilah dakwah terhadap beraneka ragam pendapat. Hal ini tergantung pada sudut pandang mereka di dalam memberikan pengertian kepada istilah tersebut. Adapun dasar hukum dan tujuan dakwah. Adapun dasar hukum dakwah, bagi seorang muslim, dakwah merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawarkan lagi. Oleh karenanya, dakwah melekat erat bersama pengakuan dirinya sebagai seorang muslim. Maka secara otomatis pula dia itu menjadi seorang juru dakwah. Hal ini berdasarkan pada firman Allah yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. An-Nahl 125. Adapun tujuan dakwah. Dakwah yang pada dasarnya mengajak ke arah yang lebih baik, tentunya mempunyai tujuan yang diharapkan. Tujuan ini dimaksudkan untuk pemberi arah atau pedoman bagi gerak langkah kegiatan dakwah. Dakwah yang tidak ada tujuan merupakan pekerjaan sia-sia yang akan menghamburkan pikiran, tenaga, dan biaya. Adapun tujuan dakwah dalam perspektif manajemen dakwah terbagi atas dua bagian, yakni tujuan dakwah secara hierarkinya terbagi menjadi tujuan utama dan tujuan departemental. Pertama, sebagai tujuan yang dimaksud adalah nilai atau hasil akhir yang tindak dakwah. Dalam hal ini yang menjadi tujuan utama dakwah adalah terwujudnya kebahagiaan di dunia dan di akhirat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, tujuan departemental dakwah. Tujuan departemental ini merupakan tujuan perantara untuk mencapai tujuan akhir. Yang dimaksud tujuan departemental dakwah adalah nilai-nilai atau hasil-hasil yang hendak dicapai dalam aktivitas dakwah pada bidang garapan dakwah dalam segala aspek kehidupan manusia. Dari pemahaman terhadap pengertian di atas, dapat dipahami bersama bahwa medan dakwah atau ruang gerak dakwah Islami adalah segala aspek kehidupan manusia dan mengupayakan agar kehidupan manusia dalam segala aspeknya bersihkan nilai-nilai Islam.
Adapun yang selanjutnya yaitu unsur-unsur dakwah. Adapun unsur-unsur dakwah adalah sebagai berikut. Yang pertama itu da'i. Da'i atau juru dakwah merupakan poros dari suatu proses dakwah. Secara etimologi, da'a berarti penyampai, pengajar dan pengeluh ajaran ke dalam diri mad'u. Yang kedua yaitu maddatu al-dakwah, pesan ilahiyah, yaitu ajaran Islam dengan berbagai dimensi dan substansinya yang dapat dikutip dan ditafsirkan dari sumbernya Al-Quran dan hadis, atau dapat pula dikutip dari rumusan yang telah disusun oleh para ulama dan dai. Dalam dakwah pesan ilahiyah dapat juga sebagai materi dakwah, yaitu pesan-pesan yang harus disampaikan oleh subjek kepada objek dakwah. Yang ketiga itu thariqatu al-dakwah, metode, adalah cara-cara yang digunakan oleh seorang wali, komunikator untuk mencapai tujuan tertentu atas dasar hikmah dan kasih sayang. Yang keempat yaitu wasilah, media, yaitu sarana yang digunakan dalam berdakwah, dapat berupa sarana langsung tatap muka atau sarana bermedia apabila dakwah dilakukan jarak jauh seperti telepon, televisi, radio, surat kabar dan majalah dan sebagainya. Yang kelima yaitu mad'u, yang didakwahi, yaitu seorang dakwah atau peserta dakwah baik perseorangan maupun kolektif. Yang keenam yaitu atsar, efek, adalah suatu efek dari mad'u setelah didakwahi. Jadi itulah yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf